Kemudian juga bisa mempelajari sifat-sifat limit fungsi jika fungsi kita itu adalah fungsi kompleks gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah nanti mengenal limit, kita juga akan bisa mengenal kekontinuan ya pada fungsi kompleks tersebut gitu ya. Itu kan menggunakan limit ya. Kemudian juga derivatif ya, derivatif dari fungsi itu pun juga kita menggunakan limit. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas apa itu pengertian limit pada sistem bilangan kompleks ya. Di PPT 7 ya, kalau teman-teman bisa membukanya. Apa itu limit ya dari suatu fungsi kompleks, kita dikenalkan juga dengan beberapa definisi-definisi ya, yaitu persekitaran, kemudian titik dalam, kemudian titik limit, kemudian himpunan terbuka gitu ya. Itu seperti apa jika pada sistem bilangan kompleks ya. Nah, sekarang kita lihat dulu persekitaran ya. Jadi kita mengenal persekitaran pada bilangan real. Artinya apa? Semua bilangan, misalkan saya punya persekitaran epsilon dari X gitu ya. Belum nice. Persekitaran epsilon dari X berarti artinya X maju ke depan dan mundur ke belakang gitu ya, sebesar epsilon kan gitu. Artinya semua bilangan real yang ada di daerah situ itu namanya persekitaran epsilon dari X. Kalau dia di sistem bilangan real kan gitu ya. Nah, sekarang jika di bilangan kompleks artinya apa? Kita mempunyai semula bilangan kompleks sendiri itu kan ada pasangan dua bilangan real ya, yaitu X dan Y, di mana X-nya itu adalah bagian real, Y-nya bagian imajiner. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa Z bilangan kompleks punya kita tadi itu adalah pasangan dua bilangan real, artinya persekitarannya kan bukan maju mundur lagi ya seperti di sistem bilangan real ya. Kalau di sistem bilangan real kan di garis bilangan dia hanya maju sebesar epsilon, mundur sebesar epsilon kan gitu. Tetapi jika di bilangan kompleks, karena bilangan kompleksnya itu sudah pasangan dua bilangan real X dan Y, sehingga kita harus mengembangkan gitu ya. Arti persekitaran itu seperti apa gitu ya. Nah, ternyata persekitaran dari suatu bilangan Z0 gitu ya dengan jari-jari R gitu ya. Itu artinya apa? Dia modulus ya. Modulus dari Z0 gitu ya. Min Z atau Z min Z0 itu kurang dari jaraknya atau kurang dari jari-jarinya. Artinya apa? Persekitaran R dari suatu Z0 itu adalah semua bilangan kompleks gitu ya, yang nilainya ya, yaitu modulus dari Z min Z0 akan kurang dari R. Semua bilangan kompleks Z yang memenuhi persamaan tersebut, maka bilangan kompleks itu termasuk ke dalam himpunan persekitaran Z0 dengan jari-jari R, gitu ya. Modulus. Karena apa? Kita sudah mainnya di XY ya, di X dan Y. Jadi kalau misalkan sudah bicara jarak, bicara jarak berarti kalau saya punya titik XY, ya jaraknya berarti gitu ya. Jadi semua bilangan
kompleks Z yang jaraknya dengan Z0 kurang dari R. Ya, itu berarti dia termasuk persekitaran. Ya. Oh iya, sebentar. Nah, kemudian titik dalam. Apa itu titik dalam? Kalau secara gampangannya, titik dalam itu berarti titik yang berada di dalam ya. Titik yang berada di dalam tuh. Udah nggak kondusif ternyata. Ya Allah, kapres ini. Ngeces. Saya. Ini susunya masih, Mbak. Tapi tinggal dikit banget. Tadi udah nggak mau. Maaf ya, ada iklan. Saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan apa itu titik dalam? Jadi suatu himpunan, misalkan subset C, himpunan A, dan suatu titik Z0, dia anggota A, Z0 disebut titik dalam dari himpunan A jika kita bisa menemukan suatu R positif sehingga persekitaran Z0 ya, persekitaran R dari Z0 masih subset A. Jadi misalkan kalian membayangkan himpunan A itu adalah suatu ruang kelas yang biasanya kalian gunakan untuk kuliah ya. Lalu kemudian bayangkan kita sedang kuliah di situ, dan di situ ada teman-teman kalian ya, misalkan ada si Yogi, ada si siapa lagi ya, Alea, ada si Salman dan seterusnya kan gitu ya. Nah, misalkan kita ingin mengambil salah satu di antara mereka, misalkan Alea. Alea itu adalah Z0, elemen A, artinya A itu kelasnya ya, dan Alea berada di dalam kelas itu. Nah, sekarang kita akan melihat apakah Alea itu termasuk titik dalam. Nah, Alea dikatakan titik dalam jika kita bisa menemukan satu saja persekitaran dari Alea, sehingga apa? Himpunan tersebut, himpunan persekitaran dari Alea tersebut masih subset. Ya, subset. Artinya utuh berada di dalam himpunan A atau utuh berada di dalam kelas. Nah, berarti kan kita bisa nih, misalkan mengambil persekitaran dari Alea, misalkan R-nya itu sepanjang tangannya Alea, misalkan kepanjangan tangan Alea itu berapa sih? Berapa senti misalkan? 100 senti gitu ya, 1 meter. Ada nggak? Nggak ada ya. Misalkan 50 ya, 50 senti. Kita ambil jari-jarinya 50 senti. Berarti saya membuat persekitaran dari situ. Jadi Alea itu Z0, kemudian saya ambil persekitaran ke kiri 50 cm, ke kanan 50 cm, ke depan 50 cm, ke belakang 50 cm juga, ke barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Muter ya, karena yang namanya jarak itu kan ya, jarak modulus yang berada kurang dari 50 cm itu kan seperti di dalam lingkaran yang jari-jarinya 50 cm. Jadi saya ambil persekitaran itu bentuknya lingkaran ya di sekitar Alea. Sehingga apa? Persekitaran dari Alea itu ya masih subset atau masih berada di dalam ruang kelas, tidak kan gitu. Nah, jika iya, maka Alea termasuk titik dalam. Nah, beda halnya jika Alea itu duduk di mepet tembok, nah gitu ya, mepet sama tembok. Kalau saya menganggap bahwa Alea itu tidak bisa membuat persekitaran apapun, sehingga
persekitarannya masih di dalam ruang kelas, berarti Alea bukan titik dalam gitu ya. Tetapi jika Alea masih berada di mepet tembok ya duduknya, di pinggir tembok, tapi masih mengasumsikan, oh bisa nih saya bikin persekitaran jari-jarinya 5 cm misalkan. Kecil banget ya. Nah itu berarti kan dia masih titik dalam. Ya, jadi artinya disebut titik dalam, suatu Z0 disebut titik dalam jika kita bisa membuat satu saja persekitaran ya dari Z0 sehingga hasil persekitarannya masih subset himpunan A. Berarti dapat dikatakan bahwa titik Z0 merupakan titik dalam dari himpunan A, gitu ya. Bagaimana jika titik limit? Titik limit, kita ke titik limit dulu ya. Apa bedanya dengan titik dalam? Jadi saya punya di sini sama A subset sistem bilangan kompleks, lalu kemudian saya punya titik Z0. Z0 itu elemen A. Z0 disebut titik limit dari himpunan A jika, nah ini bedanya, kalau tadi titik dalam, kita bisa mendapatkan satu saja persekitaran yang masih subset, berarti clear, selesai dia titik dalam. Tetapi jika titik limit, ada kata-kata untuk setiap, ya. Jadi Z0 disebut titik limit himpunan A jika untuk setiap jari-jari R ya positif berlaku persekitaran R dari Z0 diiriskan dengan himpunan A, kemudian titik Z0-nya dibuang. Ya, jadi minus Z0 itu kan berarti artinya titik Z0 tadi yang sebagai center tadi itu dicuplik gitu ya, dibuang gitu ya. Hasilnya tidak kosong. Ya. Jadi Z0 disebut titik limit jika untuk setiap persekitaran dari Z0 ya diiriskan dengan himpunan A, kemudian dikurangi himpunan yang berisi Z0. Artinya center Z0 tadi dibuang, maka hasilnya tidak kosong. Ya, contohnya tadi ya, maaf, pakai Alea lagi ya. Alea misalkan ya, dia tadi jika dia duduknya berada di tengah-tengah gitu ya. Kemudian kita membuat persekitaran dari Alea gitu ya. Diiriskan dengan A atau diiriskan dengan ruang kelas kan gitu ya. Kemudian Alea sendiri sebagai titik pusat tadi, sebagai center itu kita buang. Maaf ya. Irisannya tidak kosong. Ya, irisannya tidak kosong. Jadi hanya irisannya saja ya, bukan subset. Nah, berarti artinya apa? Alea termasuk titik limit tidak jika seperti itu? Misalkan dia duduknya di tidak terlalu mepet tembok di tengah-tengah. Saya ambil persekitaran berapapun gitu ya dari Alea karena ini untuk setiap ya. Kemudian diiriskan dengan ruang kelas, diiriskan dengan himpunan A, kemudian Aleanya sendiri dibuang, irisannya kan tetap masih ada irisannya, hasil irisannya. Mau jari-jarinya 5 cm, 10 cm, 50 cm, 100 cm, dan seterusnya. Ya, diiriskan dengan ruang kelas, kemudian Aleanya sendiri dibuang, dia tetap ada irisannya, artinya tidak kosong. Berarti kalau kondisinya seperti itu, Alea termasuk titik limit.
gitu ya. Nah, paham ya maksudnya titik limit seperti apa ya. Kemudian sekarang himpunan terbuka, apa itu himpunan terbuka? Jadi himpunan A subset C disebut himpunan terbuka jika setiap titik anggotanya merupakan titik dalam. Ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jika saya menganggap area itu ada di pinggir gitu ya, ada di pinggir kelas atau mepet tembok gitu ya, duduknya. Kemudian saya membuat persekitaran yang masih subset dari ruang kelas. Berarti kan itu artinya saya menganggap tembok itu tuh tidak apa ya, tidak memotong persekitarannya area gitu loh, berapapun. Jadi saya membuat persekitaran dari area itu masih bisa subset gitu. Berarti kan tembok itu kan seakan-akan masih bisa gitu ya, memuat persekitaran dari area gitu. Berarti artinya himpunan itu tuh terbuka. Paham nggak? Jadi kalau misalkan Alia duduk di tengah, memang betul gitu ya, ada persekitaran dari dia yang masih subset. Tapi jika Alia ada di pinggir gitu ya, di pinggir artinya di pinggir himpunan, di pinggir temboknya itu mepet sekali misalkan gitu. Nah, kalau kita ingin mengasumsikan ada persekitaran area yang masih subset ruang kelas, berarti artinya kan tembok itu tidak tegas adanya gitu loh. Jadi terbatas memang, terbatas, tetapi tidak memotong persekitaran area gitu, berapapun gitu ya. Sehingga kita tetap bisa membuat persekitaran dari area sehingga masih subset. Nah, kalau temboknya itu memotong persekitaran itu, kan artinya sudah tidak subset lagi ya persekitarannya, sehingga nanti dia bukan titik limit lagi. Nah, kalau himpunan terbuka, itu semua anggota Kira-kira atau semua maaf itu suara apa ya? Ya, oke. Saya ulangi ya. Jadi kalau himpunan terbuka artinya semua anggota himpunan tersebut merupakan titik dalam. Jadi semua mahasiswa yang duduk di dalam ruang kelas itu ya, itu merupakan titik dalam semua. Gitu. Tidak hanya yang ada di tengah aja, di pinggir sekalipun ya, sampai mepet banget nempel sama tembok pun kita bisa mengasumsikan ada persekitaran yang subset gitu loh, yang masih subset karena tembok tadi itu seakan-akan tidak tegas gitu. Jadi itu gambarannya ya secara orang awamnya yang namanya himpunan terbuka itu seperti itu. Semua anggota yang ada di dalamnya merupakan titik dalam. Ya, gitu. Jadi udah kenal titik limit, titik dalam, himpunan terbuka, kemudian di sini himpunan tertutup. A disebut himpunan tertutup jika himpunan A memuat semua titik limitnya. Ya, jadi titik limit itu kan belum tentu anggota. Jadi kalau saya punya Z0, itu titik limit bukan ya S titik limit. Nah, kalau misalkan dia titik limit, dia tidak harus anggota dari A. Misalkan gini, saya punya interval terbuka dari 0 sampai 1, ya. Misalkan di bilangan real ya, saya punya interval terbuka dari 0 sampai 1. Itu kan interval terbuka ya. Nah, sekarang 1 itu merupakan titik limit, Bu? Enggak, dari himpunan tersebut. Jadi himpunan A itu adalah interval terbuka 0 sampai 1. Nah,
Kemudian saya tes ya. 1 itu titik limit enggak? Iya, Nah, Bu. 1 itu titik limit, betul. Karena ya, untuk setiap persekitaran dari 1 saya membuatnya, kemudian diiriskan dengan interval tersebut, kemudian 1-nya itu saya buang, maka irisannya masih ada, tidak kosong. Berarti clear 1 itu titik limit dari himpunan tersebut. Tetapi karena dia interval terbuka, 0 sampai 1, berarti 1 bukan anggota. Jadi, titik limit tersebut, titik limit himpunan A, ya, tidak harus anggota. Nah, jika semua titik limit dari himpunan A ternyata anggota A, maka himpunan A itu disebut himpunan tertutup. Ya. Kemudian, himpunan dikatakan terbatas, bounded, jika ada suatu bilangan positif, M, sehingga apa? Modulus dari Z, ya, kurang dari sama dengan M untuk setiap Z anggota himpunan A. Ya. Kemudian himpunan A dikatakan terhubung atau connected jika setiap 2 titik sembarang di dalam himpunan A yang berbeda ya dapat dihubungkan dengan sebanyak berhingga penggal garis yang semuanya berada di dalam A. Jadi connected ini seperti mirip-mirip dengan convex ya. Jadi saya ambil 2 titik sembarang, kemudian saya bisa menghubungkan gitu ya kedua titik tersebut, di mana hasilnya masih berada di dalam himpunan A ya semuanya ya. Nah itu beberapa definisi ya yang nanti kemungkinan akan muncul pada pembahasan fungsi limit terutama ya. Oke, nah sekarang kita ke definisi limit dulu ya. Jadi di sini saya mempunyai fungsi kompleks ya, fungsi kompleks f yang diberangkatkan dari domain A subset C ke C. Jadi berangkatnya dari bilangan kompleks, hasilnya juga bilangan kompleks. Dan diketahui pula bahwa Z0 adalah titik limit dari A. Berarti artinya setiap setiap persekitaran dari Z0 kemudian diiriskan dengan A, kemudian Z0-nya dibuang, diambil, dia masih ada irisannya. Nah, gitu ya. Nah, itu yang diketahui. Jadi ada fungsi kompleks, ya. Kemudian ada Z0 yang merupakan titik limit A, itu yang diketahui dulu. Ya. Jadi kalimat yang kecil ini, yang atas itu, di atas definisi itu harus seperti itu dulu ya. Jadi tidak bisa tidak gitu ya. Jadi harus seperti itu. Nah, sekarang kita ke definisi limit fungsi. Jadi misalkan di sini saya katakan fungsi f mempunyai nilai limit L besar gitu ya di titik Z0 atau di Z sama dengan Z0 dituliskan sebagai ya limit Z mendekati Z0 F Z sama dengan L ya. Jadi tidak berbeda dengan penulisan limit yang ada pada kalkulus ya, yang ada di SMA dulu juga ya. Nah, apa definisinya? Ya, fungsi f mempunyai limit di Z0 gitu ya. Jika gitu ya. Jika untuk setiap epsilon positif ketemu epsilon lagi ya, terdapat delta positif sehingga untuk setiap Z anggota A yang jaraknya dengan Z0 kurang dari delta, maka akan mengakibatkan jarak FZ dengan L, nilai limitnya tadi,
kurang dari epsilon. Ya. Jadi tidak berbeda dengan limit fungsi real ya pada kalkulus ya. Kalau di sini bedanya gini aja sih, kalau di real kan dia persekitarannya modulus ya, modulus karena dia hanya maju mundur kan gitu ya. Maju sebesar epsilon, mundur sebesar epsilon, maju sebesar delta, mundur sebesar delta kan gitu. Nah, kalau ini dia modulus karena apa? Kita sudah berbicara jarak di R2 kan gitu. Karena geometris dari bilangan kompleks kan pakai R2 ya. Nah, jadi kalau yang berjarak delta gitu ya. Semua Z yang berjarak delta dengan Z0. Nah, berarti kita tidak bisa menggunakan modulus lagi seperti pada real. Kita harus harga mutlak ya. Mohon maaf, harga mutlak. Kita tidak bisa menggunakan harga mutlak. Artinya hanya bergeraknya ke depan, ke belakang gitu ya, ke kanan, ke kiri. Nah, kalau ini modulus ya. Tadi saya bilang modulus ya. Kalau di bilangan kompleks berarti harga mutlak tadi dia sudah ngomongnya, bicaranya atau disebutnya dengan modulus ya. Jadi limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan L, itu artinya ya, jika untuk setiap epsilon positif ada delta positif, sehingga untuk setiap Z anggota A, di mana Z itu tidak sama dengan Z0, ya, ditandai dengan modulusnya tidak bernilai 0 ya, hanya positif saja ya. Dengan Z tidak sama dengan Z0, dan modulus Z ya, modulus Z min Z0 kurang dari delta, atau Z berjarak kurang dari delta ya, berjarak kurang dari delta dengan Z0, maka berakibat atau mengakibatkan jarak Fz dengan L akan kurang dari epsilon gitu ya. Nah, contohnya, misalkan saya punya limit Z mendekati 1 plus I untuk 2Z min I. Ya. Nah, sekarang itu. Saya punya fungsi F-nya 2Z min I, kemudian saya punya Z0-nya adalah 1 plus I, dan hasilnya L-nya itu 2 plus I, kan gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari tulisan limit ini, kalau teman-teman menganggap Z itu seperti X, ya biasanya lah, seperti X yang ada di SMA, terus teman-teman iseng gitu ya, mengganti X-nya itu dengan 1 plus I, kan itu kan benar ya, kelihatan. Jadi kalau Z-nya itu diganti 1 plus I, 2 dikalikan 1 plus I, gitu ya, di dalam kurung, dikurangi I,
benar ya hasilnya 2 plus I. Itu kalau cara SMA dulu. Nah, kalau cara kuliah di kalkulus pun kan tidak dibenarkan ya untuk langsung mengganti X-nya kan gitu. Mengganti X itu ada syaratnya kan, jika fungsinya continue kan gitu. Tapi jika fungsinya tidak continue, limit itu tidak akan berlaku. Demikian caranya kan gitu. Jadi di SMA dulu kenapa bisa mengganti X dengan angka yang ada di bawah sini, itu karena asumsinya fungsinya baik-baik aja semua gitu ya. Continue artinya tidak ada discontinue di situ, di titik limit itu ya. Nah, tapi kalau misal kuliah kan kita sudah penglihatannya sudah lebih luas ya. Artinya sebentar itu bisa langsung diganti apakah benar continue. Nah, gitu kan ya. Kalau iya berarti bisa gitu. Kalau misalkan tidak ya berarti tunggu dulu kan gitu ya. Untuk mencari nilai limit harus kembali kepada definisi limitnya ya. Ini mana Ibu? Bu lagi ngajar ya sayang. Ini. Oh, sini. Mana sih? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita kembalikan ke definisi, kita membentuk dulu modulus dari FZ min L. Jadi kita akan mendapatkan apa gitu ya dari FZ min L. Jadi di sini FZ-nya 2Z min I, L-nya 2 plus I, kemudian saya lihat selisihnya, kemudian lihat modulusnya. Maka saya mendapatkan 2Z min 2I gitu ya. Kemudian 2-nya saya bisa keluarkan karena sifat modulus ya, perkalian, berarti artinya bisa dipisah sendiri-sendiri, dan modulus dari 2 itu sama dengan harga mutlak dari 2. Harga mutlak 2 itu adalah 2. Dikalikan dengan modulus sisanya ya yang ada di dalam sini ya, yaitu Z min dalam kurung 1 plus I. Nah sekarang kalau dilihat di sini, dia sudah muncul modulus Z min Z0-nya. Iya enggak? Karena Z0-nya di sini 1 plus I. Artinya apa? Kenapa kita berangkat dari modulus FZ min L? Supaya apakah di dalam bentuk modulus FZ min L kita menemukan modulus Z min Z0 gitu ya. Karena nanti kita akan berkaitan. Artinya jika kita pasang modulus Z min Z0 itu kurang dari delta, nah kemudian kita bisa mendapatkan nilai deltanya tersebut sebesar berapa epsilon, sehingga nantinya modulus FZ min L akan memenuhi kondisi kurang dari epsilon, kan gitu. Makanya kita rekayasanya seperti ini. Kita berangkat dari FZ min L, kemudian di dalamnya situ keluar nggak Z min Z0-nya. Nah, kenapa? Karena nanti jika kita kondisikan Z min Z0 itu kurang dari delta, suatu delta, kemudian FZ min L itu supaya bisa kurang dari epsilon, berarti kan deltanya harus kita pasang berapa epsilon kan gitu, supaya FZ min L kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita susun kata-katanya. Diambil sembarang bilangan epsilon positif, ya, diberikan sembarang bilangan epsilon positif gitu ya, maka kita harus menemukan delta. Jadi ambil epsilon ada delta, ambil epsilon ada delta kan gitu ya. Nah deltanya berapa? Nah ini terkondisikan ini dari mana? Dari persamaan yang sudah kita buat tadi di atasnya ya. Kalau di sini FZ min L sama dengan 2 dikalikan Z min Z0, sedangkan kita ingin mengkondisikan bahwa Z min Z0 ini modulusnya kurang dari delta.
Nah, berarti kita harus posisikan di sini kurang dari delta, sehingga persamaan FZ min L, modulus FZ min L ini akan bernilai 2 delta, kurang dari 2 delta. Nah, kemudian bagaimana 2 delta itu bisa menjadi epsilon? Berarti deltanya harus epsilon per 2. Sehingga delta di sini kita menganggapnya apa? Minimal dari 1 atau epsilon per 2. Jadi menganggapnya dia delta ini berkaitan dengan epsilon supaya persamaan modulus FZ min L ini kurang dari epsilon. Sedangkan 1 di sini itu seperti menegaskan bahwa delta itu tidak negatif gitu ya. Jadi berkaitan jika delta itu selalu positif gitu ya, selalu positif. Nah, ya. Nah, sehingga kalimat kita sudah lebih rapi lagi, yaitu apa? Untuk setiap epsilon positif ada delta, yaitu deltanya nilainya minimum dari 1 atau epsilon per 2, artinya semakin kecil nilai delta akan semakin bagus ya ke epsilonnya. Ya. Nah, sehingga tadi ya untuk setiap epsilon positif ada delta, sehingga untuk setiap Z di mana jarak Z ke Z0 kurang dari delta, ya, maka berakibat apa? Modulus FZ min L, ya, yang tadi di sini persamaannya sudah kita tulis, akan bernilai kurang dari epsilon, ya. Di mana di sini deltanya kita sudah ambil ya yang paling kecil dari 1 atau epsilon per 2 kan gitu ya. Sehingga di sini kita biar epsilonnya keluar, kita ambil deltanya epsilon per 2. Sehingga memenuhi modulus FZ min L kurang dari epsilon. Nah, sehingga apa? Kalimat nomor 1 ini betul adanya atau sudah terbukti benar bahwa limit Z mendekati 1 plus I dari 2Z min I itu betul nilainya adalah 2 plus I. Gitu ya. Karena tadi sudah terbukti untuk setiap epsilon positif benar ada delta. Ya, nilainya berapa? Epsilon per 2 atau 1. Jadi menganggapnya 1 itu udah yang paling gede banget gitu ya. Dan dia tidak nol atau negatif, jadi bernilai positif. Nah, gitu. Jadi menganggapnya delta itu lebih kecil dari 1 gitu ya. 1 itu udah yang paling besar gitu ya anggapannya, sehingga di sini ditulis delta minimum dari 1 atau epsilon per 2. Ya, betul bahwa untuk setiap epsilon positif ada delta sekian, sehingga untuk setiap Z di mana nilai Z min Z0-nya positif dan kurang dari delta, maka berakibat modulus FZ min L juga akan kurang dari epsilon. Nah, kita lihat di nomor 2 ini. Nomor 2 tunjukkan bahwa limit Z mendekati I dari Z kuadrat min 1 itu adalah nilainya min 2. Kalau teman-teman iseng, ya, Z-nya diganti I kuadrat, min 1, min 1, min 1, min 2, bener ya gitu. Tapi itu cuma iseng doang sih ya. Nah, sekarang bagaimana secara definisi? Nah, kita lihat di sini, tetap kita akan berangkat dulu untuk menuliskan ya FZ min L dulu. Kemudian apa yang terjadi di situ gitu ya. Jadi di sini FZ-nya Z kuadrat min 1, L-nya min 2, kemudian saya bentuk seperti ini, modulus FZ min L. Kemudian saya memperoleh nilainya adalah Z kuadrat plus 1. Z kuadrat plus 1 bisa saya anggap sebagai Z kuadrat
dikurangi negatif 1. Ya enggak? Z kuadrat plus 1, saya bisa tuliskan Z kuadrat min negatif 1. Kan gitu ya. Nah, ini ingat kembali bisa difaktorkan ya. Dianggap sebagai A kuadrat min B kuadrat. Ya, A-nya itu Z, B-nya min 1. B-nya akar min 1. Nah, ya, akar min 1 apa? I. Sehingga kita bisa faktorkan Z kuadrat plus 1 menjadi hasil perkalian dari Z plus I dan Z min I. Kemudian sifat modulus, kalau perkalian bisa dipisah. Jadi modulus Z kuadrat plus 1 bisa dituliskan sebagai hasil perkalian dari modulus Z plus 1 dikalikan modulus Z min 1. Ya. Nah, sekarang karena tadi ya kita asumsinya deltanya itu sangat kecil sekali tapi dia positif, kita bisa mengambil salah satu nilai delta, misalkan saja 1, kemudian saya bisa tuliskan bahwa modulus Z min I, ya, Z min Z0 ya, Z0-nya kan I, itu kurang dari 1, ya. Sehingga apa? Jika di sini saya mempunyai modulus Z plus I, maka saya bisa tuliskan Z plus I ini menjadi modulus Z min I plus 2I. Ya. Kemudian pakai sifat pertidaksamaan segitiga, maka berlaku ya, yang di dalam modulus ini saya bisa tuliskan Z min I dikurung ditambah 2I. Kemudian saya pisah seperti itu. Ya. Kurang dari sama dengan modulus Z min I ditambah modulus 2I. Nah, modulus Z min I tadi kita sudah tuliskan, dia kurang dari 1. Sedangkan modulus 2I, saya bisa tuliskan 2 kali modulus I. Modulus I berapa? I itu kan 0,1. Jadi modulusnya adalah 1. Jarak 0,1 ke titik 0,01 ya. Sehingga dikali 2, hasilnya 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi saya peroleh Z plus I, ya, modulus Z plus I nilainya akan kurang dari 3. Kemudian saya gunakan ya hal itu ke sini yang tadi FZ min L ya. Sehingga saya memperoleh modulus dari FZ min L nilainya kurang dari 3 kali Z min I. Nah, tadi Z min I itu adalah Z min Z0. Dikondisikan di definisi dia kurang dari delta. Nah, berarti di sini kurang dari delta. Sehingga deltanya harus seperti apa supaya FZ min L kurang dari epsilon. Nah, ya. Sehingga apa? Saya bisa mendapatkan nilai deltanya minimum dari 1 atau epsilon per 3, sehingga yang tadi persamaan FZ min L akan menuju ke kurang dari epsilon juga. Nah, sehingga apa? Kita bisa tata kalimat kita ya dari awal lagi, yaitu apa? Jika diberikan sembarang bilangan epsilon positif, terdapat ya bilangan delta positif, di mana deltanya nilainya minimum dari 1 dan epsilon per 3, sehingga apa? Jika kita mengambil semua Z di mana jaraknya dengan I kurang dari delta, maka berakibat jarak L dengan FZ gitu ya akan kurang dari
epsilon. Ya, berarti benar nomor 2, terbukti bahwa limit Z mendekati I dari Z kuadrat min 1 nilainya adalah min 2. Ya. Nah, sekarang teorema mengenai ketunggalan nilai limit itu pun juga berlaku ya pada limit fungsi kompleks ya. Jadi tidak hanya pada fungsi real saja, ternyata nilai limit untuk fungsi kompleks juga bernilai tunggal. Artinya tidak akan mungkin terjadi satu fungsi ya yang nilai limitnya ternyata berbeda untuk Z0 yang sama ya. Jadi tidak akan pernah dijumpai hal seperti itu. Nah, ini ada pembuktiannya ya di buku Churchill itu ya. Artinya benar bahwa ketunggalan nilai limit juga berlaku untuk limit fungsi kompleks gitu ya. Kemudian teorema yang bawahnya, di sini kemarin kita waktu belajar fungsi kompleks, kan kita sudah melihat ya, ternyata fungsi kompleks itu memetakan suatu bilangan kompleks Z menjadi bilangan kompleks juga kan gitu. Artinya Z petakan oleh F. Tadinya Z itu adalah XY, gitu ya, XY. Kemudian dipetakan oleh F menjadi UV, kan gitu. Di mana U dan V-nya adalah fungsi atas variabel X dan Y juga, kan gitu. Nah, sekarang kalau saya mempunyai kalimat, gitu ya, bahwa limit Z mendekati Z0 di teorema ini ya, limit Z mendekati Z0 dari suatu fungsi Fz, nilainya adalah W0, gitu ya, nilainya adalah W0. W0 itu apa? W0 itu adalah bilangan kompleks yang bernilai U0 plus I kali V0, misalkan. Sedangkan Z0 itu adalah bilangan kompleks X0 plus I kali Y0, misalkan gitu. Nah, kalimat limit Z mendekati Z0 fungsi F bernilai W0 itu sama artinya dengan kita mencari limit masing-masing dari bagian real fungsi, hasil fungsi, dan di bagian imajinernya. Jadi sama halnya kita mengatakan bahwa limit fungsi U di X0, Y0 itu nilainya adalah U0 dan limit fungsi V di titik X0, Y0 itu nilainya adalah V0. Sehingga nanti U0 ditambah I kali V0 hasilnya adalah W0. Nah, jadi kemarin kan sudah belajar bahwa fungsi kompleks itu memetakan bilangan kompleks menjadi bilangan kompleks, kan gitu. Memetakan Z, yaitu X, Y, menjadi U, V, atau sama dengan W, kan gitu ya. Dari Z menjadi W. Z itu X, Y, W itu U, V, kan gitu ya. Nah, padahal U, V itu U dan V sendiri adalah fungsi atas X dan Y, kan gitu ya. Nah, jadi bilangan kompleks dipetakan oleh fungsi F menjadi bilangan kompleks lagi. Itu namanya fungsi kompleks. Nah, limit fungsi kompleks gitu ya, bernilai W0, di mana W0 itu adalah bilangan kompleks U0 plus I kali V0. Artinya apa?
di dalam fungsi f kan ada u sama ada v kan gitu. Berarti artinya limitnya u itu bernilai u0, limitnya v bernilai v0. Jadi teorema itu mengartikan seperti itu. Ini jika dan hanya jika. Jadi bisa kiri kanan kanan kiri. Ya. Nah, kemudian teorema yang selanjutnya di sini jika saya punya nilai limit fungsi f, kemudian nilai limit fungsi g, kemudian f dan g itu ditambah, kemudian dikurangi, kemudian dikalikan dengan bilangan skalar ya, dengan bilangan kompleks c, kemudian atau f dan g saling dikalikan, atau f dan g dilakukan pembagian, tetapi kalau pembagian ada syarat tambahan yang menjadi penyebut tidak boleh bernilai 0 khusus untuk titik limit tersebut ya. Nah, di sini jika f dan g itu ditambah, dikurang, kemudian dikalikan dengan skalar, atau f dan g saling dikalikan atau saling dilakukan pembagian, artinya nilai limit itu tetap akan ada, karena di awal dikatakan nilai limit f ada, nilai limit g ada untuk z sama dengan z0. Berarti kalau saya utak-atik f dan g-nya, ya, maka tidak akan mempengaruhi eksistensi nilai limit tersebut. Artinya nilai limit dari f plus g itu akan ada, ya. Nilai limit dari f kali g, f per g itu akan ada, tetap ada ya. Dikalikan dengan skalar c itu akan tetap ada juga ya. Dan nilainya di sini misalkan f dan g ditambah, maka hasil nilai limit dari fungsi yang baru itu untuk titik z mendekati z0, nilainya adalah hasil jumlah dari nilai limit fungsi f di titik z0 dengan nilai limit fungsi g di titik z0. Begitu juga untuk jika dikalikan dengan konstanta ya. Dengan konstanta bilangan kompleks ya, atau f dan g dikalikan, maka nilai limit dari fungsi yang baru yang terbentuk hasil perkalian f dan g itu nilai limitnya sama dengan hasil perkalian nilai limit f dengan nilai limit g ya di titik Z0. Begitu juga untuk pembagian, kalau pembagian ada syarat tambahan lagi ya, yang menjadi penyebut tidak boleh bernilai 0 untuk titik Z0. Untuk yang lain nggak masalah, tetapi khusus untuk Z0 dia tidak boleh bernilai 0 ya, nilai limitnya. Ya, nah ini teorema ini kan sudah teman-teman jumpai ya pada kalkulus ya, dan sudah dipakai pula dulu waktu SMA kan gitu ya. Oke, nah ini latihan ya. Jadi latihan menggunakan definisi limit. Jadi buktikanlah bahwa limit z mendekati z0 dari fungsi az plus b nilainya adalah a dikalikan z0 plus b, di mana a-nya tidak 0. Ini kalau dilihat-lihat iseng ya jelas ya, wong z-nya tinggal diganti z0 kan gitu, sehingga nilai limitnya jadi a kali z0 plus b. Tapi itu kalau iseng. Terus bagaimana jika kita tidak iseng? Artinya kembali ke definisi. Untuk setiap epsilon positif, apakah kita bisa menemukan delta yang bergantung kepada epsilon, sehingga jika kita mengambil setiap z yang jaraknya ya dekat dengan z0 ya sebesar delta, maka jarak fz dengan L akan dekat juga sebesar epsilon. Apakah betul? Nah,
dari contoh yang di atas tadi, pertama yang harus kita tulis atau kita formulakan atau kita bentuk dulu itu adalah dari persamaan ya modulus FZ min L. Ya, kita berangkat dari situ dulu, FZ min L. FZ-nya apa, L-nya apa. Lalu kemudian dari modulus FZ min L, kita utak-atik, kemudian kita utak-atik supaya apa? Supaya keluar Z min Z0-nya. Ya, supaya keluar modulus Z min Z0-nya. Jadi dari modulus FZ min L diutak-atik sampai kita menemukan keluar gitu ya, sampai keluar modulus Z min Z0-nya. Nah, setelah keluar bentuk modulus Z min Z0-nya, nah itu baru lebih mudah kita kondisikan ya. Kalau kasarannya kita paksa. Artinya Z min Z0 itu kurang dari delta. Noh, padahal FZ min L kurang dari epsilon. Berarti kan deltanya bisa kita kondisikan sehingga FZ min L akan kurang dari epsilon. Gitu maksudnya ya. Nah, ini silakan menggunakan definisi yang tadi ya di atas tadi. Terus ikuti langkah-langkah yang sudah dituliskan pada contoh ini ya, nomor 1 dan nomor 2 ya, tinggal dijiplak aja. Ya, nah itu definisi limit ya, definisi limit. Kemudian PPT ini kan PPT 7 ya. PPT 8 itu tentang apa sih? Kayaknya udah ke ini ya, limit sepanjang kurva. Nah, ya itu minggu depan aja. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk definisi limit, kalau teman-teman lupa bisa buka lagi buku kalkulusnya, tapi dia real ya, jadi harus hati-hati. Tapi karena selama ini kita bekerjanya pada sistem bilangan real, jadi itu sedikit membantu ya, menata ulang ya pikiran kita, memahami definisi limit fungsi. Nah, kemudian kalau sudah tercopy polanya yang pada real, nah kopikan ke bilangan kompleks gitu. Seperti kalau misalkan ada kata-kata harga mutlak, berarti di bilangan kompleks ngomongnya bukan harga mutlak lagi, dia udah modulus gitu ya. Kemudian yang tadinya dia hanya X saja, ini Z. Z itu kan pasangan 2, XY. Nah, gitu. Jadi kalau di real dia limitnya, kalau fungsi atas satu variabel ya limit biasa, ya kan? Nah, kalau di kompleks kan dia fungsinya memetakan Z menjadi W. Nah, padahal Z-nya itu XY. W-nya UV. Ya, bagaimana? Berarti kan yang tadi teorema tadi kan bunyinya limit atas 2 variabel ya, limit fungsi di mana fungsinya atas 2 variabel. Limit Z mendekati X0, Y0 dari U kan? Limit XY ya. Limit XY mendekati X0, Y0 dari fungsi U. Nah, fungsi U itu apa? Fungsi atas 2 variabel X dan Y. Ya, berarti teman-teman harus melihat lagi fungsi limit fungsi di mana fungsinya itu fungsi atas 2 variabel. Ya, definisi limitnya seperti apa? Itu mirip dengan
dengan yang ada di bilangan kompleks ini. Karena bilangan kompleks ini tadi limitnya juga menggunakan, ada teorema yang mengatakan tadi kan, yang ini ya. Nah ini kan dia aslinya terjunnya sudah ke fungsi atas dua variabel ya, real, fungsi real ini. Dia kalau kayak gini nih sudah tidak ada z-nya ini kan ya, karena U sama V itu fungsi real gitu loh. Memetakan apa? Memetakan dua variabel yaitu x dan y gitu ya. Menjadi apa? U0. U0 apa U0? Bilangan kompleks apa bilangan real ini U0? Ada yang bisa menjawab? U0 itu bilangan real apa bilangan kompleks? Halo, teman-teman. U0 itu bilangan real apa bilangan kompleks? U0. Kompleks. U0. U0 ya. Bukan, Bu. U0 itu bilangan real. Ya, U0 itu bilangan real. V0, V0 bilangan real apa bilangan kompleks? Real. Bilangan real. Jadi U0 sama V0 itu bilangan real semua. Karena dia merupakan komponen dari W0. Baru kalau saya nanya W0, nah W0 itu baru dia bilangan kompleks. Ya. Tapi kalau saya nanya U0 sama V0 itu U0 sama V0 ini bilangan real semuanya ya. Nah, sehingga apa? Kalau teman-teman lihat kalimat ini, limit U sama dengan U0, limit V sama dengan V0, ini bekerjanya sudah di real ini. Bekerjanya sudah di limit fungsi dua variabel. Nah, kira-kira teman-teman jumpa dengan limit ini di mana nih? Di mata kuliah apa? Kalkulus lanjut ya? Iya. Ya. Jadi dibuka kembali materi limit fungsi dua variabel. Ya, definisinya bagaimana? Itu digunakan di kompleks ini ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa kita harus memahami definisi dari limit? Karena kita akan menggunakannya ke sifat kontinu ya, karena kontinu itu kan menggunakan limit juga, kemudian definisi derivatif juga ya. Nah, itu juga kita menggunakan limit ya, sehingga ya kita harus memahami ya, harus memahami definisi limit pada bilangan kompleks ya. Untuk teorema di sini semuanya pembuktiannya sudah ada di buku Churchill ya. Jadi silakan dilihat dan dibaca, dipahami bagaimana pembuktian dari teorema-teorema yang saya tuliskan di sini ya. Tapi untuk pembuktiannya tidak terlalu berbeda ya dengan pembuktian yang ada di kalkulus ya. Jadi sama sih, pakai epsilon delta juga ya, sama ya. Jadi tidak berbeda. Seperti itu ya untuk hari ini Varkom 1. Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada berarti kemungkinan akan ada ya, tapi nggak tahu kapan. Ya, pokoknya
ditunggu kalau mau nanya apapun. Maksudnya tentang Farkom 1 ya. Jangan apapun, deh. Nanti saya bingung juga jawabnya bagaimana. Nah, itu tentang Farkom 1. Ini kira-kira kalau dilanjutkan ke Mednum sebentar aja, berat nggak? Sama ya audiensnya ya, Mednum sama Farkom 1 kan? Ada nggak temannya sekelas yang tidak mengambil dua-duanya, Farkom 1 dan Mednum? Nggak ada toh? Sama ya? Oke, berarti aman kalau forum ini saya nyempil Mednum gitu ya. Nyempil Mednum dulu ya. Karena saya ingin membuat video, tapi saya juga ingin mengatakan sedikit gitu ya. Oke, ini saya pindah ke Mednum.